Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class, good morning everybody. That I hope Allah bless you all forever, from the past until now and forever. Okay, in this time, I try my best to mencoba menjelaskan di unit 8. Yang punya buku, lihat bukunya. Ya. Nah, di sana kita bicara tentang judul bukunya adalah We Have Been to an Open Home. We went there last Sunday. Nah, apa yang kita inti dari buku ini adalah kita akan mempelajari, we will learn about present perfect. Ya. Yang mana pecahannya adalah kita memberikan informasi, to give information, to report the past happening to others, to give explanation. Jadi itu inti dari materi kita, tapi adalah yang topiknya adalah present perfect tense. Ya, present perfect tense. Nah, apa itu present perfect tense? Oke, Ustaz akan gambarkan. Present perfect. Ini diagramnya seperti ini ya. Akan Mbak Ustaz terangkan. Ini ya. Ini kesini pas. Ya, ini present. Ya, ini saya buat titik-titik tanda tanya. Jadi present perfect itu adalah sesuatu kegiatan, one action is action that happened in the past, yang terjadi pada masa lalu, happened in the past, and still continue, dan masih terus berlangsung at the time of speaking, pada saat dibicarakan. Itu namanya present perfect. Kalau sedang, itu namanya continuous. Nah, ini sedang, continuous, beda. Jadi once again, present perfect adalah one action atau action that happened in the past, yang berlangsung pada masa lalu, dan masih berlangsung pada saat dibicarakan. Nah, pada saat dibicarakan, itu fungsi pertama. Ya. Pada saat dibicarakan saat ini. Dan selanjutnya ini dan tanya apakah akan terus tidak. Itu bedanya dengan present perfect continuous. Jadi kita hari ini akan bicarakan present perfect tense. Suatu kegiatan, the action, that yang happen, terjadi atau done, yang dilakukan in the past, pada masa lalu, and continue, dan terus berlanjut until the time of speaking, sampai saat dibicarakan pada hari ini, pada saat jam ini. Jadi sampai hari ini ada apanya, prosesnya. Besok itu lain cerita, tidak ada lagi. Jadi kita bisa katakan contoh gini, I have studied. Ya, contoh saya buat di sini, ini udah tadi kan. Nah, saya buat di sini, I have studied. Saya telah belajar for study English. Ya, contohnya for 5 years, selama 5 tahun, for 5 years. Nah, artinya saya telah belajar bahasa Inggris ya selama 5 tahun. Berarti sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang, ya, kira waktunya saya tetap masih belajar bahasa Inggris. Itu artinya I have studied English for 5 years.
Atau kita ambil contoh lain lagi, he has studied, dia telah belajar English, bahasa Inggris, since 5 years ago, sejak 5 tahun yang lalu. Pakai ago dia, since ya, beda. Satu pakai since, satu pakai for, nanti kita jelaskan. Ya, jadi dia telah belajar bahasa Inggris sejak 5 tahun lalu. Artinya 5 tahun lalu sampai sekarang dia masih belajar bahasa Inggris. Jadi itu artinya. Jadi di sini kita fokuskan, ada yang pakai has, ada yang pakai had. Nanti kita jelaskan di sini. Ada yang pakai for, ada yang pakai since. Jadi apa dia gunanya? Nanti kita jelaskan lagi. Itu dia. Jadi sekali lagi, present perfect adalah one action that happen, yang terjadi pada masa lalu, ya, dan berlangsung pada saat dibicarakan. Itulah present perfect tense. Ya. Nah, kita masuk ke dalam polanya ya. Memang harus begitu polanya. Kalau dia positif, ya, positif. Mungkin kita bisa nengok di internet nanti tambahannya. Ya. Kalau formnya, polanya, bentuknya seperti ini, saya mengingatkan lebih lagi, you can find internet, Google. Kalau dia formnya itu bentuk positif, maka subjek have atau has, dan kata kerjanya bentuk ketiga. Nah, beda dengan yang present tense dengan past tense ya. Bentuk ketiga, kalau past tense bentuk kedua. Objek, komplement, keterangan. Nah, kemudian kalau interrogatif, kata bantu tadi have atau has di depan letaknya. Have atau has di depan subjek tambah verb ketiga. Nah, tidak berubah dia, tetap ketiga. Objek, komplement. Nah, yang negatifnya ya seperti biasa, ini sangat gampang sebenarnya. Subjek tambah have tambah has, not tambah verb ketiga, objek, komplement. Ya, komplement. Nah, ini secara sederhana pola-polanya ya. Subjek. Nah, di sana ada dua bentuk polanya, have dan has. Kalau perubahan have dan has itu tergantung kepada jenis pokok kalimat subjek. Kelas 3 harus tahu kategori subjek ya, pokok kalimat. Karena subjek itu, Ustaz pernah menjelaskan pada kalian itu, they are six main group of subjek. Ada 6 kelompok utama dari subjek. Ya, itu harus tahu kalian. Jangan tidak tahu. Ya, subjek ada 6 kelompok utama. Pecahannya banyak. Apa dia? Kelompok pertama itu subjeknya adalah pertama tunggal. Itu sudah pasti tahu kalian, itu I. Yang kedua, pertama jamak, yaitu we. Ya. Yang ketiga, kedua tunggal, you. Yang keempat, kedua jamak, you, kalian. Tadi you tadi kamu yang pertama, yang jamak, you, kalian. Yang kelima, itu adalah tiga tunggal. Nah, tiga tunggal pecahannya banyak. Ya. Third person singular itu banyak pecahannya, itu he, she, it. Dan yang ke-6 adalah ketiga jamak, third person plural, they. Nah, perubahan kata bantu have dan has tadi tergantung kepada
Jadi sebuah kalimatnya. Kalau have itu digunakan untuk pokok kalimat pertama tunggal, pertama jamak, kedua tunggal, kedua jamak, dan ketiga jamak. Sedangkan has dipakai untuk ketiga tunggal. Itu dia. Jadi di sini kalian ketiga tunggal ini agak sulit membedakannya. Kenapa? Karena terlalu banyak pecahannya. There are so many items that can be found in third person singular. Banyak kali pecahannya. Jadi kita kelompokkan saja umpamanya he. He itu tuh laki-laki, dia laki-laki. Itu banyak. Dia laki-laki tunggal. Ya banyak pecahannya. Jadi di sini harus kalian ingat pecahannya itu apa? What's that? What are they? Apa mereka pecahan tersebut? Tadi itu tadi brother. Itu pecahan dari he ya. Jadi kalau brother, my brother has. Ya, my brother has. Nggak boleh yang lain-lain. Ingat aja tuh pecahannya. Kalau brother itu adalah kelompok dari he. King, raja. Nah, king itu juga adalah kelompok dari he. Ingat itu. Karena kalau kita udah lupa semua. Ya. Udah lupa, you forget everything about something. Padahal itu udah dasar. He, king adalah kelompok dari he. Ya. Apalagi? Amin. Nah, Amin atau Tono itu adalah kelompok dari he. Jadi setiap kelompoknya dari he, baik itu king, prince, pangeran, grandfather, kakek, father, ayah, itu adalah kelompok he. Maka tiap kata bantunya dalam bentuk present perfect adalah has. Don't forget about that. Jangan lupa itu. Kemudian yang she, ini juga mungkin banyak yang lupa ya dari pemakaian ini. She itu banyak kelompoknya, banyak pecahannya. Contohnya sister, kemudian mother, ibu, grandmother, nenek, kemudian lagi queen, ratu, princess, putri, dan sebagainya. Jadi itulah pecahan dari she. Kalau dalam kalimat kita dapat she, gampang aja, she has. Tapi ada satu kalimat yang tidak ada she-nya. Namanya Tina. Bingung ke Tina apa ya? Nah, Tina itu pakai has. Jadi jangan bingung kalian. Don't be confused about that. Ya, try to memorize it. Ya, coba mengingat, bukan menghafal. Beda ya. Remembering dengan memorizing itu beda. Menghafal dengan mengingat itu beda. Yang memahami ya. Dan satu lagi kemudian it. Nah, itu kelompoknya atau pecahannya banyak juga. Contohnya itu bisa dikatakan tumbuhan yang hidup atau hewan yang hidup ya. Jadi jarang benda mati. It itu dimasukkan dalam kelompok yang tumbuhan hidup dan hewan hidup. Jadi namanya cat has, kita namanya kan kucing telah makan. Cat had caught mouse, kucing telah menangkap tikus. Itu dia. Jadi itu dia penggunaan has. Sekarang have itu apa? Have itu kata bantu yang selain daripada ketiga tunggal. Selain daripada ketiga tunggal ya. Not in third person singular. Tapi apa dia? Ya selalu pada itu apa dia? Yang pertama tunggal, pertama jamak, kedua tunggal, kedua jamak, dan ketiga jamak. Nah itu dia. Kalau pertama tunggal gampang, I, saya. Pertama jamak, we, kami, kita. Apa lagi? Kedua tunggal, you, kamu. Kedua jamak, you, kalian. Ketiga jamak baru agak apa namanya, bagi yang tidak ada dasarnya, not have a base, dia akan bingung juga. Nah, ini ketiga jamak ini adalah
gabungan pertama tunggal, ya, yang gabungan antara tiga tunggal dan ketiga tunggal. Ada dua ketiga tunggal, namanya father and mother. Nah, itu dia, father and mother. Ayah dan ibu itu termasuk they. Ya, itu harus tahu kan penggabungannya. Amin and Tina, itu dia they. Kalau penggabungan antara saya dengan dia, itu berarti kami. Contohnya Amin and I, nah itu menjadi we dia. Harus tahu di sana. Nah, itu kata bantunya adalah have. Ya, have. Tidak ada yang lain. Jadi harus diingat, keep in your mind, dan simpan dalam otak kalian atau pikiran kalian, that beside the third form singular, they use have. Mereka gunakan have. Ya, hanya only third form singular yang menggunakan use has. Keep it in your mind. Simpan itu. Ya, jangan hilang-hilang itu berapa. Supaya kalian jangan lupa lagi. Oke, next. Di sana ada, tadi bisa menjadikan ada since dan for. Nah, apa pula tuh since dan for tadi? Ya, since dan for. Ya, what's that? Mungkin dalam bagian kalian katakan, wow, banyak kali, there's so many rules, sir. Banyak kali aturan Ustaz. Ya, begitulah. That's English. Oke, kita coba. Ada for di sana. Dan ada since. Since itu bahasa kitanya sejak. For adalah selama. Jadi, what the function of for? Apa fungsi for di sini? For ini adalah describe about the length, ya, lamanya waktu, the length of the time, lamanya waktu. Ya, contohnya for 5 minutes, selama 5 menit, atau for 1 hour, selama 1 jam. Nah, itu lamanya. Ya. Setelah lagi, for 2 weeks, selama 2 minggu. Ya, 2 weeks, to 4. Jadi diterangkan, for itu adalah to explain about the length of the action. Lamanya waktu, lamanya pekerjaan itu dikerjakan. Itu for dalam bentuk present perfect. Jadi tadi sekali for adalah to describe the length, ya, lamanya of the action done atau happen. Lamanya pekerjaan tadi dilaksanakan atau terjadi. Dan kalau since adalah menjelaskan the point of the action done, ya, the beginning, ya, the point of beginning, saat dimulainya pekerjaan tadi, the point of beginning, ya, of the action, ya. Jadi sini tadi digunakan untuk menjelaskan awal mula pekerjaan itu dilakukan. Ya, remember that. Jadi bedanya sin dan for tadi itu dia. Awal mulanya pekerjaan itu dikerjakan. Jadi contohnya apa? Sin 5 minutes ago. Jadi ada ago di sana. Sejak 5 menit yang lalu sampai sekarang. 5 minutes ago. Jadi kalau kita pakai sin, ago jangan lupa. Ago, sejak 5 menit yang lalu. Nah, kalau tahun apa? Since 2019. Sejak tahun 2019. Nah, boleh. Since 2019. Gak perlu pakai ago lagi karena dia sudah menceritakan masa lalu. Since, gimana kita buat ya? Since 2018. Sejak tahun 2019. Since 2019. Itu dia.
Nah, ya, sin. Jadi kalau yang cepat tahun tidak perlu kita gunakan we don't need to use ago. Ya, kita nggak perlu mengatakan ago dalam bentuk tahun. Ya, dia cukup tahun saja, main 2019, sin 2019. Tapi kalau memangnya sin 4 menit atau sin 1 hour, itu kan tidak jelas 1 hour apa. Jadi harus dibuat ago di sana, yang lalu, sejak 5 menit lalu sampai sekarang. Itu artinya. Jadi bedakan, kalau pakai tahun tidak perlu pakai ago di sana. Ya, we don't use ago, tapi kita gunakan tahun saja, talk, ya, tahun saja, nggak perlu pakai ago. Oke, that is. Nah, satu fungsi lagi dari present perfect adalah explain, menjelaskan sesuatu yang baru saja dilakukan. Ya, baru saja dilakukan. Contohnya, saya baru saja makan. Nah, saya baru saja makan. Gimana caranya membedakan, Ustaz? Nah, dalam hal ini, kalau kita menyatakan explain about the action that what to say that been done recently, baru saja dilaksanakan, we use just di sini. Ya, we use just. Kita gunakan just, bukan sampai. Just itu berarti just. Jadi untuk suatu pekerjaan yang baru saja kita selesaikan, ya, tambah ada fungsi lain lagi, kita menggunakan kata just. Ya. Jadi untuk sesuatu pekerjaan yang baru saja dilaksanakan dan recently, baru-baru saja, kita menggunakan just, ya. Just itu artinya baru saja. Contohnya, I just had breakfast, ya. I have just, saya baru saja, I have just had, ya, breakfast. Saya baru saja sarapan. Itu dia. I have just had. Kalau tidak, I just, dia. Kalau di, atau he has just finished. Dia baru saja selesai. He has just finished. Finished, ya. The job atau the work, pekerjaannya. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaan. Jadi baru saja selesai, kita pakai just di sana. Ya, he has just finished. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu dia apa sekali tadi? Just digunakan explain that the action have been done recently, baru dilaksanakan baru-baru ini atau dalam waktu dekat dia. Jadi just jangan dipakai 5 tahun yang lalu, jangan. Ya, baru saja selesai kita pakai just. Dia tidak boleh 1 jam kita apakan begitu selesai baru kita katakan just, tidak. Ya, itu udah past tense larinya. Ya, lari ke past tense. Nah, itu dia. Just sudah, for sudah. Nah, satu lagi dalam bentuk negatif. Kalau kita membuat dalam bentuk negatif, itu biasanya present perfect tadi polanya menggunakan yet. Ya, yet. Yet. Jadi kalau dalam bentuk negatif itu biasanya diiringi oleh yet. I haven't got it yet. I haven't got it yet. Saya belum dapat. I haven't got it yet. Ya. Jadi pakai yet belakangnya, ada kata yet. Ya, yet. Ya, yet.
Ya, yet. Jadi yet itu untuk biasanya digunakan utama untuk negatif, ya, for negatif. Biasanya ya, untuk sebagai penegas. Namanya saya belum, I haven't eaten yet. Saya belum makan. Jadi yet ini adalah sebagai sama sekali saya belum makan. I haven't eaten yet. Nah, jadi yet ini biasanya ditambahkan untuk memperjelas makna yang ada dalam kalimat tersebut. Jadi I haven't eaten yet. I haven't done it yet. Saya juga belum melaksanakan itu. Jangan. Jadi itu dia. Oke. Yang terakhir, di sana ada kata kerja, ya, kata kerjanya bentuknya ketiga. Nah, di sini kita harus tahu kata kerja itu can be divided into two. Ya, kata kerja ketiga itu secara umumnya, generalnya kita bisa bagi dua, yaitu namanya regular dan irregular. Kalau regular itu gampang, ya, dia bisa cari nanti di internet, di Google. Regular itu gampang, tinggal nambah ed saja. Ya, studied, ya, apalagi played, dan sebagainya. Tapi kalau di dapat tiba di irregularnya, kata kerja tak teraturnya, ini agak sulit memang. Di sini butuh latihan dalam unit exercise ya. Jadi banyak ya contoh-contoh yang irregular. Contohnya yang sangat gampang kita dengar ya. Go. Go itu kan pergi. Nah, bentuk ketiga dari go tadi menjadi gone. Gone tulisannya. Itu irregular, tidak teratur. Ya. Sementara kalau yang teratur apa? Played yang ketiganya tetap dia tambah ed. Contohnya yang irregular apa? Jadi go tadi sudah eat. Eat apa? Ketiganya eaten. Bila saya buat untuk eaten. Ada lagi contoh yang irregular lagi lain, namanya buy. Bough dia, bough, B-O-U-G-H-T, B-O-U-G-H-T. Ya, jadi tugas kalian di sini nggak mungkin, it's impossible for me to make it here. Daftarnya nanti cari nanti sebagai tugas kalian tambahan, cari daftar kata kerja bentuk ketiga dalam bentuk present perfect. Ya, kata kerjanya saja. Ya, paling sedikit 20 kata kerja irregular ya, bukan regular, irregular. Itu tugas kalian, mencari dalam bentuk present perfect ya, irregular tadi. Jadi minimal 20 kalian harus cari. I think that's all for our meeting today. Cukup sekian dulu, and thank you for your attention. I hope that you memorize what I say dan mengingat apa yang saya katakan tadi, explain more or less, lebih kurang. That's only I can give you in this in this situation. We try our best for you, my students. Okay, see you again. Allah bless you forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.